Apa yang akan kamu lakukan jika suamimu menggasak semua hartamu untuk selingkuhan? Dia pikir Sari hanya istri yang polos dan penuh percaya. Tapi dia tidak tahu bahwa Sari sudah menyiapkan jebakan yang akan menghancurkannya. Hari itu, matahari pagi menyelinap melalui jendela dapur besar, menerangi meja makan kayu yang berkilau. Sari dengan cermat menyusun sepiring buah potong di sebelah nasi goreng spesial andalannya. Aroma kopi hangat memenuhi ruangan, menciptakan suasana hangat yang sempurna. Dia tersenyum kecil melihat Lila, putri mereka yang berusia 5 tahun, asyik menggambar di buku gambarnya sambil sesekali menyuap makanannya. "Pagi, sayang," suara Arya yang dalam menggema di ruangan itu. Ia masuk ke dapur sudah berdasi rapi, setelan jasnya tanpa satu kerut pun. Ia mencium kening Lila lalu mendekati Sari, merangkulnya dari belakang. "Lagi bikin apa yang enak nih?" "Yang kamu suka," jawab Sari lembut, menepuk tangan Arya yang melingkari pinggangnya. "Nasi goreng sosis spesial." "Wanita terhebat," bisik Arya di telinganya sebelum duduk di kursinya. Sari memperhatikannya sambil membersihkan kaunter. Di mata semua orang, mereka adalah keluarga impian. Arya, pengusaha muda yang karirnya sedang menanjak. Sari, istri yang cantik dan pintar mengurus rumah tangga. Serta Lila, bunga kecil mereka yang menggemaskan. Tampak sempurna. Dan sampai beberapa menit yang lalu, Sari masih percaya akan kesempurnaan itu. "Ari, tadi malam aku hitung-hitung lagi. Untuk les piano Lila dan biaya SPP semester depan, kita perlu cairin sedikit lagi dari reksadana itu," ucap Sari sambil menuangkan kopi untuk suaminya. Arya mengangguk, tangannya sibuk dengan ponselnya. "Iya, sudah aku urus, sayang. Untuk proyek baru di kantor juga butuh dana cair cepat. Aku cairkan yang cukup buat kebutuhan kita sekalian. Laporan dan buktinya nanti aku kasih lihat." Sari hanya mengangguk. "Ya, terserah kamu saja. Aku percaya." Kalimat itu sudah terlalu sering diucapkannya. Percaya. Itu dasarnya selama ini. Arya yang menangani semua keuangan besar, sementara Sari fokus pada rumah dan bisnis kue kering kecil-kecilannya yang mulai berkembang. Setelah Arya pergi dengan ciuman pamit dan Lila diantar sekolah oleh sopirnya, Sari mulai membereskan meja. Matanya tanpa sengaja tertuju pada secari kertas yang terselip di antara tumpukan koran. Itu adalah struk belanja dari sebuah butik mewah yang sangat terkenal, tempat yang bahkan Sari sendiri jarang membeli dari sana. Tanggalnya 3 hari yang lalu. Dia mencoba mengingat, apakah Arya memberinya kejutan? Tapi tidak ada bungkusan parfum atau apapun selama beberapa hari terakhir. Mungkin untuk klien, pikirnya sambil meremas kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah. Hari bergulir seperti biasa. Sari sibuk dengan pesanan kue untuk acara arisan kompleks besok. Dia harus membeli beberapa bahan lagi. Setelah membersihkan diri dan berganti pakaian, ia mengambil dompetnya dan membuka aplikasi bank di ponselnya untuk memastikan saldo. Wajahnya berubah pucat dalam sekejap. Jari gemetar menyentuh layar ponsel. Dia menggosok matanya, berpikir mungkin ada yang salah dengan sinyal atau aplikasinya. Tapi tidak. Angka yang biasanya menunjukkan saldo yang cukup untuk membeli sebuah mobil baru, sekarang tinggal tersisa sedikit di atas 0. Jantungnya berdebar kencang, denyutnya memekakan telinga. Dia segera menekan nomor Arya. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. "Arya. Ari, ada apa dengan rekening kita? Saldonya hampir habis." Suara Sari bergetar. Dari seberang sana, Arya terdengar tenang, bahkan sedikit kesal. "Ah, iya, sayang. Lupa aku belum kasih tahu. Itu untuk bayar deposit proyek besar tadi pagi. Dadakan banget. Kan aku bilang semalam mau cairin dana lebih banyak. Tapi ini hampir semuanya. Ari, bagaimana dengan biaya hidup bulan ini?" "Les Lila? Tagihan-tagihan?" desak Sari, panik. "Tenang, Sar. Jangan dramatis. Itu uangnya balik dalam seminggu, bahkan plus untung yang lumayan. Aku kan gak mungkin sembarangan. Ini untuk masa depan kita." Suara Arya terdengar meyakinkan, seperti biasa. "Aku lagi meeting nih, ya? Nanti malam kita bicara." Telepon pun ditutup.
Sari berdiri terpaku di tengah kamarnya. Kata-kata Arya masuk akal. Dia selalu handal dalam urusan bisnis. Tapi ada sesuatu yang salah. Suara kecil di kepalanya berteriak bahwa ini bukan sekadar urusan bisnis. Kekosongan di rekening itu terasa seperti pencurian yang disengaja. Dia mencoba menenangkan diri, duduk di tepi tempat tidur. Nafasnya masih tersengal-sengal. Matanya berkaca-kaca. Dalam keadaan kalut itu, pandangannya tertumbuk pada setelan jas Arya yang dia gantung di pintu lemari, bersiap untuk dibawa ke laundry. Sesuatu menangkap perhatiannya. Sebuah noda kecil, berwarna merah muda pucat, di dekat kerah jas itu. Bukan noda makanan atau minuman. Itu adalah noda lipstik. Dia berjalan mendekat, jemarinya menyentuh noda itu. Dia mengenal semua warna lipstik yang dia miliki. Merah tua, coral, nude. Tapi bukan ini. Ini adalah warna pink shimmer yang tidak pernah dia pakai. Ingatannya melayang pada struk belanja dari butik mewah tadi pagi. Rasa dingin menyebar di seluruh tubuhnya, lebih menusuk daripada rasa panik karena uang yang hilang. Kepercayaan yang selama ini menjadi fondasi rumah tangganya, retak dalam sekejap. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal pengkhianatan. Air mata akhirnya menetes, bukan air mata sedih, tetapi air mata kemarahan yang membara. Perempuan yang selama ini berdiri sebagai istri yang penuh cinta dan kepercayaan, perlahan sirna. Digantikan oleh seorang perempuan dengan tatapan penuh tekad dan kedinginan yang mematikan. Dia mengambil ponselnya lagi, bukan untuk menelpon Arya, tetapi untuk mengetik pesan singkat kepada satu nama di kontaknya. Rani, sahabatnya sejak kuliah yang sekarang bekerja sebagai analis di sebuah firma keuangan ternama. Ran, aku butuh bantuanmu. Mendesak. Bisa ketemu sekarang? Bantu support channel ini dengan menekan subscribe dan like serta komen cerita seperti apa yang ingin kamu dengarkan. Rani sudah menunggu di sudut tenaga sebuah kafe yang cukup sepi, jauh dari keramaian. Ekspresi wajahnya yang biasanya ceria sekarang berkerut penuh kekhawatiran. Begitu melihat Sari mendekat dengan langkah gontai dan mata sembab, Rani langsung berdiri dan memeluk sahabatnya itu erat-erat. Apa yang terjadi? Sar? Kamu terlihat buruk. Tanya Rani suara berbisik penuh kecemasan. Sari menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Dengan suara parau dan sesekali tercekat, dia menceritakan semuanya. Saldo rekening yang nyaris nol, alasan Arya yang terdengar masuk akal tapi terasa janggal, struk belanja butik mewah, dan yang terakhir, noda lipstik di kerah jas suaminya. Semua dicurahkan tanpa sisanya. Rani mendengarkan dengan saksama, wajahnya semakin serius. Ini tidak beres. Sari, Arya tidak mungkin sembarangan menarik dana sebanyak itu tanpa dokumen pendukung. Apalagi sampai mengosongkan rekening. Dia menghela napas. Kamu yakin mau menggali ini lebih dalam? Konsekuensinya bisa. Aku tidak punya pilihan. Ran, potong Sari, tatapannya tiba-tiba menjadi tajam dan penuh tekad. Dia tidak hanya main dengan uangku, tapi juga dengan perasaanku, dengan masa depanku dan Lila. Aku tidak akan diam saja. Aku butuh bukti. Rani mengangguk pelan, memahami ketegaran di mata sahabatnya. Baik. Kalau begitu, kita harus bergerak cerdas. Pertama, kita harus amankan sisa asetmu yang lain. Kedua, kita butuh bukti konkret tentang uang itu kemana dan tentang siapa perempuan di balik noda lipstik itu. Bagaimana caranya? Tanya Sari, menggenggam tangan Rani erat-erat. Aku punya kenalan, Bima. Dia bekerja di bidang IT dan sering menangani kasus seperti ini. Dia bisa membantu kita melacak pergerakan uang dan memasang beberapa alat bantu, jelas Rani dengan suara rendah. Tapi ini harus kamu putuskan. Sar, begitu kita mulai, tidak ada jalan mundur. Aku sudah siap, jawab Sari tanpa keraguan sedikit pun. Lakukan apa yang harus dilakukan. Pertemuan dengan Bima dilakukan di tempat yang lebih privat, sebuah ruang kerja bersama yang disewa Rani untuk sehari. Bima adalah pria berkacamata dengan aura kalem tapi mata yang sangat tajam. Setelah mendengar penuturan Sari, dia langsung menyusun rencana. Kita akan lakukan beberapa hal, Bu Sari, jelas Bima sambil membuka laptopnya. Pertama,
Saya akan coba lacak pergerakan dana dari rekening Anda. Meskipun dia pindah ke rekening pribadinya, selalu ada jejaknya. Kedua, kita butuh akses ke perangkatnya. Apakah Anda punya kesempatan untuk memasang keylogger di laptop atau handphonenya? Sari menggeleng, handphonenya selalu pakai password, dan laptopnya jarang ditinggal. Tidak masalah. Kita bisa gunakan opsi lain. Saya sarankan pasang tracker di mobilnya. Itu akan memberi kita data lokasi yang sangat berharga. Dan, Bima mengeluarkan sebuah benda kecil seukuran korek api. Ini voice recorder mini. Bisa ditempel di bawah jok mobil atau di balik kaca spion. Baterainya tahan lama. Sari memandangi benda kecil itu. Rasanya seperti berada di dalam film mata-mata. Tapi dia mengangguk, aku akan cari cara. Yang terpenting, ibu harus bersikap normal. Jangan tunjukkan kecurigaan sedikit pun. Biarkan dia merasa aman, merasa masih memegang kendali. Pesan Bima sebelum mereka berpisah. Malam itu, ketika Arya pulang, Sari telah menyiapkan makan malam favoritnya. Dia tersenyum manis, meminta cerita tentang harinya, persis seperti biasanya. Di dalam dadanya, jantungnya berdebar kencang, tapi tidak satupun kegelisahan itu yang terpancar dari wajahnya. Dia bahkan memuji bagaimana Arya terlihat gagah dengan setelan jas barunya, sambil dalam hatinya menahan mual mengingat noda lipstik yang sudah berhasil dia bersihkan. Arya, yang sama sekali tidak curiga, malah terlihat lebih santai dan manja dari biasanya. Dia bercerita tentang proyek besarnya, dan bagaimana uang yang ditariknya akan menghasilkan keuntungan berlipat. Sari mendengarkan dengan senyum, sambil menyuapkan makanan ke mulutnya, seolah percaya setiap kata yang diucapkan suaminya. Keesokan harinya, saat Arya sedang mandi, Sari mengambil kesempatan. Kunci mobil Arya tergantung di meja dapur. Dengan jantung berdebar-debar, dia mengambil tas kecil berisi tracker dan voice recorder yang diberikan Bima. Dia bergegas ke garasi. Tangannya gemetar saat menempelkan tracker magnetik di bagian dalam rangka mobil, dekat dengan ban serep. Suara air dari kamar mandi di lantai atas membuatnya semakin tegang. Dia lalu melihat ke sekeliling, dan dengan cepat menempelkan voice recorder mini di balik kaca spion tengah, persis di tempat yang tidak akan terlihat diperiksa dengan saksama. Dia baru saja kembali ke dapur dan meletakkan kunci mobil di tempat semula ketika Arya turun dengan hanya memakai handuk. Rambutnya masih basah. Lagi ngapain di garasi, Sai? Tanya Arya sambil mengambil kopinya. Tadi lihat ada yang menetes di bawah mobil, ternyata cuma air kondisioner. Jawab Sari dengan suara yang berusaha tenang sambil membalikan telur mata sapi. Sarapan sudah siap, cepat ganti baju. Arya mencium keningnya sebelum naik kembali ke lantai atas, tanpa curiga sedikit pun. Sari menarik napas lega. Pertempuran diam-diam telah dimulai. Beberapa hari berlalu tanpa perkembangan signifikan. Sari terus menjalankan perannya sebagai istri yang penuh cinta dan percaya. Dia sengaja menanyakan lagi tentang uang yang dijanjikan akan kembali, dan Arya dengan mudahnya memberi alasan tentang proses administrasi yang berbelit. Hingga suatu sore, Bima mengirimkan pesan singkat. Ada perkembangan. Bisa ketemu? Sari bergegas menemui Bima dan Rani. Wajah Bima terlihat serius. Data tracker menunjukkan sesuatu yang menarik, ujarnya sambil menunjuk ke layar laptop. Mobilnya sering sekali berada di sebuah apartemen mewah di kawasan Sudirman di luar jam kerja. Terkadang bahkan sampai larut malam. Dia menunjuk sebuah titik di peta yang berkedip-kedip. Lokasinya persis di apartemen itu. Sari merasa dadanya sesak. Apartemen siapa? Kita belum tahu. Tapi, Bima menggeser layar. Dari hasil pelacakan dana, uang yang Ibu Sari tidak hanya pindah ke rekening Arya saja. Sebagian besar dialihkan ke rekening lain atas nama. Dia berhenti sejenak, memastikan Sari siap. Maya Putri. Sari seperti disambar petir. Maya Putri? Namanya asing. Dia seorang social media influencer dengan follower puluhan ribu. Jelas Rani dengan wajah masam. Cantik, muda, dan ternyata pelakor. Bima kemudian memutar sebuah rekaman suara dari voice recorder. Suara Arya terdengar jelas, mesra, bercampur dengan suara perempuan yang sedang cekikikan. Udah jangan khawatir lagi, sayang. Semua uangnya sudah hampir di tangan aku. Seminggu lagi,
kita bisa terbang ke Italia. Mau lihat Menara Pisa tidak? Suara Arya. Jangan lupa janji kamu, ya? Tas Birkin yang warna biru muda itu. Sahut suara perempuan yang pasti adalah Maya. Beli. Apa saja buat kamu. Perempuan tua itu nggak akan sadar sampai kita sudah jauh di sana. Sari mendengarkan rekaman itu dengan tubuh kaku. Rasanya seperti ditusuk-tusuk pisau di jantungnya. Setiap kata, setiap tawa, adalah pengkhianatan yang dalam dan kejam. Air matanya sudah kering. Yang tersisa adalah kebencian dan tekad baja untuk membalas. Dia melihat ke layar laptop Bima, di mana ada foto Maya Putri yang sedang tersenyum manis di akun Instagramnya. Sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya. Ini bukan lagi sekadar mengungkap kebenaran. Ini tentang balas dendam. Rencana mulai dijalankan dengan presisi yang dingin. Sari, yang dulu hanya fokus pada keluarga dan bisnis kuenya, kini berubah menjadi seorang strategis yang sabar dan teliti. Setiap detail diperhitungkan. Di bawah bimbingan Bima dan dukungan tanpa syarat dari Rani, dia membangun jebakannya dengan perlahan, seolah menyulam kain dengan benang emas, yang ujung-ujungnya akan mencekik kedua pengkhianat itu. Pertama, dia memastikan semua asetnya yang tersisa diamankan. Dengan bantuan Rani, dia memindahkan sisa dana di rekeningnya, termasuk hasil dari bisnis kuenya, ke rekening baru atas nama orang tuanya. Dia juga secara diam-diam mengamankan surat-surat berharga dan perhiasan pribadinya di brankas bank. Kedua, dia mulai memainkan peran. Di hadapan Arya, dia adalah istri yang manis, penyayang, dan, yang paling penting, polos dan mudah percaya. Ketika Arya bercerita tentang kendala administrasi yang membuat dananya tertunda, Sari hanya mengangguk dengan wajah pengertian. "Nggak apa-apa, Ari. Yang penting kamu sehat dan kita bahagia," ujarnya suatu malam sambil membelai punggung Arya, padahal di dalam hatinya, rasa jijik itu hampir tak tertahankan. Sikapnya yang tenang dan penuh percaya ini justru membuat Arya semakin lengah. Dia bahkan menjadi lebih sering lembur atau meeting dengan klien luar kota, yang menurut data tracker dari Bima, selalu berakhir di apartemen Maya. Sementara itu, tim kecil mereka terus mengumpulkan bukti. Bima berhasil meretas rekening bank Arya yang rahasia. Mereka menemukan bukti transfer yang sangat besar ke rekening Maya, tidak hanya untuk tas mewah, tetapi juga untuk uang muka sewa apartemen mewah yang sering mereka kunjungi itu, dan yang paling menyakitkan, untuk tiket pesawat ke Italia, 2 tiket, kelas bisnis. "Lihat ini," bisik Bima suatu siang di ruang kerjanya, menunjuk ke layar. Dia baru saja memesan hotel mewah di Roma untuk seminggu. Check-in-nya persis tanggal yang mereka bicarakan di rekaman. Sari mengamati setiap detail itu dengan mata dingin. Setiap bukti baru seperti menyiram bensin ke bara kemarahannya, membuatnya semakin membara dan fokus. Dia tidak lagi menangis. Dia menghitung. Rani, di sisi lain, bertugas melakukan penyelidikan latar belakang terhadap Maya. Ternyata, Maya bukan sekadar influencer biasa. Dia punya pola yang menarik. Sebelum Arya, dia pernah terlibat dengan beberapa pria kaya, dan hubungannya selalu berakhir setelah sang pria mengalami masalah keuangan. Dia ini pelakor profesional. Sar, lapor Rani dengan geram. Dia memang mencari pria-pria seperti Arya yang punya uang tapi mudah dibutakan. Arya mungkin bukan yang pertama, dan dia tidak akan menjadi yang terakhir. Informasi ini justru membuat Sari semakin yakin dengan rencananya. Arya bukanlah korban yang dicurangi oleh cinta sejati. Dia adalah pria rakus yang tertipu oleh seorang penipu ulung. Dan Sari akan menggunting kedua benang busuk ini sekaligus. Puncak dari fase pengumpulan bukti adalah ketika Bima, dengan keahliannya yang luar biasa, berhasil mengakses cloud pribadi Arya. Di sanalah mereka menemukan harta karun yang menjijikan. Ratusan foto dan video mesra Arya dengan Maya, termasuk percakapan chat mereka yang penuh dengan rencana untuk meninggalkan Sari dan menikah di Italia. "Semuanya sudah lengkap," ucap Bima suatu sore, memandangi Sari dengan campuran kagum dan prihatin. "Kita punya bukti penggelapan harta bersama, bukti perselingkuhan, dan niat untuk kabur. Apa yang ingin ibu lakukan sekarang? Konfrontasi? Gugat cerai?" Sari menggeleng, senyum tipis yang sinis bermain di bibirnya. "Belum, Bima. Mereka masih punya satu kartu terakhir yang harus mereka mainkan.
penarikan dana terakhir dari reksadanaku. Dia tahu Arya akan melakukannya. Untuk membiayai hidup baru mereka di Italia, mereka butuh uang tunai yang besar. Dan Sari dengan sengaja membiarkan satu produk reksadananya yang terbesar masih utuh, seolah-olah dia lupa dengan investasi itu. Seperti yang diperkirakan, beberapa hari kemudian, Arya membahasnya saat makan malam. Sayang, tentang dana untuk proyek itu, ternyata butuhnya lebih besar. Kamu masih punya reksadana di platform yang lama, yang nilainya cukup besar itu. Bisa kita cairkan? Tanya Arya dengan wajah polos. Sari, yang sedang menyuapi Lila, berhenti sejenak. Dia berpura-pura berpikir. Yang itu? Wah, aku hampir lupa. Tapi, kamu yakin itu aman? Ari? Itu kan tabungan terakhir kita untuk Lila. Aman, sayang. Percaya sama aku. Ini investasi terbaik yang pernah aku lakukan. Dalam 2 minggu, uangnya balik berkali-kali lipat. Bujuk Arya dengan manis, tangan meraih tangan Sari. Sari menatap mata suaminya, memainkan peran istri yang bimbang namun akhirnya menyerah. Dia menghela napas palsu. Baiklah, kalau kamu bilang begitu. Urus saja. Kemenangan bersinar di mata Arya. Dia tidak tahu bahwa izin yang diberikan Sari adalah jebakan terakhir. Itu adalah tanda bagi Sari untuk memulai fase akhir dari operasinya. Keesokan harinya, setelah Arya pergi dengan langkah ringan, pasti untuk mengurus penarikan dana dan memberitahu kabar gembira pada Maya, Sari mengumpulkan tim kecilnya untuk pertemuan terakhir. Semuanya sudah siap? Tanya Sari, suaranya mantap. Rani mengangguk, memegang sebuah flash drive berisi semua bukti yang telah dikompilasi dengan rapi. Semua data sudah di sini. Backupnya juga aman. Bima menambahkan, saya sudah hubungi kenalan di bank. Begitu dana itu masuk rekening Arya, kita bisa langsung bekukan, bersama dengan rekeningnya yang lain dan rekening Maya, dengan alasan dugaan penggelapan. Surat laporan ke polisi juga sudah siap, tinggal kirim. Sari melihat ke kalender di dinding. Tanggal check-in di Hotel Roma itu dilingkari dengan spidol merah. Mereka akan terbang minggu depan. Kita akan biarkan mereka sampai di puncak. Biarkan mereka merasa menang. Dia berdiri, berjalan menghampiri jendela, memandang anaknya yang sedang asyik bermain di taman. Pertunjukan hampir dimulai. Dan mereka tidak akan pernah menyangka siapa dalang di balik layar. Ketenangan di wajahnya menakutkan. Dia bukan lagi korban. Dia adalah algojo yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menebas. Dan waktunya hampir tiba. Minggu-minggu terakhir sebelum hari H berlangsung dengan tegang bagaikan senar yang ditarik terlalu kencang. Sari menjalani hari-harinya dengan ketenangan yang dipaksakan, sementara di dalam, setiap sarafnya berteriak menunggu detik-detik penghakiman. Arya, di sisi lain, tampak seperti pria yang paling berbahagia di dunia. Senyumnya lebar, langkahnya ringan, dan sikapnya terhadap Sari menjadi sangat manis, hampir seperti permintaan maaf yang tak terucap. Sari tahu itu adalah kemunafikan terakhir sebelum kematian. Dia memainkan perannya dengan sempurna, bahkan ikut membantu Arya, mempersiapkan perjalanan dinasnya. Dia dengan santai menanyakan tanggal keberangkatan dan kepulangannya, seolah-olah hanya ingin memastikan jadwal untuk mengatur kegiatan Lila. Berapa lama kamu pergi, Ari? Tanyanya suatu malam sambil melipat pakaian yang akan dimasukkan ke koper Arya. Kira-kira seminggu, sayang. Mungkin bisa lebih lama sedikit kalau urusannya bertele-tele. Jawab Arya tanpa menatapnya, sibuk memeriksa paspor di atas tempat tidur. Sari mengangguk, sambil dalam hati mencatat bahwa itu sesuai dengan reservasi hotel di Roma yang selama seminggu. Dia memperhatikan koper besar yang dibawa Arya, jauh lebih besar dari yang biasanya dibawa untuk perjalanan dinas. Dia juga melihat pasangan koper baru yang elegan, merek yang sama dengan yang ada di wishlist Maya, tersandar di sudut kamar. Arya pasti membelinya untuk sang selingkuhan. Hari-hari berlalu. Sari memastikan semua dokumen pendukung untuk laporan polisi dan permohonan pembekuan rekening sudah rapi. Bima telah mengatur semuanya dengan cermat. Rani menjadi penyemangat sekaligus penjaga rahasia yang andal. Mereka seperti trio pemberontak yang bersiap untuk menggulingkan rezim. Malam sebelum keberangkatan, Arya pulang lebih awal. Dia membawa makanan mewah dari restoran favorit Sari, sebuah tindakan yang sebelumnya jarang dilakukannya.
Untuk makan malam kita, ujarnya, mencium kening Sari. Aku akan kangen sama kamu dan Lila. Kalimat itu begitu hambar dan penuh kepalsuan. Sari tersenyum, menerima ciumannya, sambil merasakan mual yang hampir tak tertahankan. Aku juga, Ari. Hati-hati di sana, ya. Mereka makan malam dengan percakapan ringan. Arya bercerita tentang proyek besarnya dengan antusias. Tetapi matanya sering melirik jam, seolah tak sabar untuk segera terbang. Sari hanya mendengarkan, menikmati setiap detik dari sandiwara terakhir ini. Dia tahu, besok, segalanya akan berubah selamanya. Keesokan paginya, suasana di rumah terasa berbeda. Arya bangun lebih pagi, penuh energi. Dia memakai setelan jas terbaiknya, seolah-olah akan menghadiri pertemuan penting, bukan melakukan pelarian. Sari membantu mengikatkan dasinya, sebuah ritual lama yang tiba-tiba terasa sangat menusuk. "Sudah siap?" tanya Sari, menyemir sedikit debu dari bahu jasnya. "Lebih dari siap," jawab Arya dengan senyum lebar. Dia memeluk Sari erat. "Terima kasih untuk segalanya, sayang. Aku akan kembali dengan kejutan yang spesial." "Oh, aku yakin akan itu," pikir Sari dalam hati, membalas pelukan itu dengan lemah. "Tapi kejutan itu bukan untukmu." Setelah Arya pergi dengan taksinya menuju bandara, Sari berdiri di depan pintu, menatap mobilnya menghilang. Dia tidak menangis. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan sebuah babak dalam hidupnya telah berakhir. Dia segera mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat ke grup beranggotakan dirinya, Rani, dan Bima, target berangkat. Semua sistem siap. Balasan dari Bima langsung masuk, tracker aktif. Dana sudah masuk rekening target dan telah dibekukan. Tim di bandara sudah siaga. Rani membalas dengan pesan yang lebih personal, "Aku sedang dalam perjalanan ke rumahmu. Kita akan melalui ini bersama." Sari mematikan ponselnya untuk sesaat. Dia berjalan ke kamar Lila, memandangi putri kecilnya yang masih terlelap. Semua ini dilakukannya untuk Lila. Untuk memastikan masa depan anaknya tidak dirampok oleh ayahnya sendiri, dan seorang perempuan penghancur rumah tangga. Beberapa jam kemudian, Sari dan Rani sudah duduk di ruang tamu, menatap layar laptop yang terhubung dengan tracker. Titik kecil yang mewakili mobil Arya sudah sampai di bandara. Mereka bisa membayangkan Arya dan Maya bertemu di sana, penuh dengan kegembiraan dan antisipasi. "Apakah kamu yakin ingin menonton ini?" tanya Rani, memegang tangan Sari. "Sangat yakin," jawab Sari dengan suara tegas. "Aku ingin melihat ekspresinya hancur. Aku ingin melihat kebohongannya terbongkar di depan matanya sendiri." Mereka tidak perlu menunggu lama. Tak lama kemudian, telepon Rani berdering. Dari seberang sana, suara Bima terdengar, tenang namun penuh kemenangan. Mereka sudah ditandai. Security bandara sudah mendatangi mereka di depan counter check-in. Semua berjalan sesuai rencana. Sari menutup matanya, membayangkan adegan itu. Arya dan Maya yang sedang bersiap untuk mimpi indah mereka di Italia, tiba-tiba dihadang oleh petugas keamanan. Kebingungan, panik, dan kemudian ketakutan. "Apakah kita akan ke sana sekarang?" tanya Rani. Sari mengangguk, bangkit dari kursinya. Wajahnya seperti dipahat dari batu, penuh dengan tekad dan ketegaran. "Saatnya untuk menghadapi musik. Ayo kita selesaikan ini." Dia mengenakan jas yang sederhana namun elegan, membuatnya terlihat berwibawa dan tak tergoyahkan. Dia bukan lagi istri yang tertipu, dia adalah perempuan yang akan mengambil kembali kendali hidupnya. Perjalanan ke bandara terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidupnya. Sari duduk di samping Rani, tangannya tergenggam erat. Dia tidak gugup. Dia hanya penuh dengan antisipasi untuk akhir dari drama yang telah direncanakannya dengan sempurna ini. Mereka tiba di bandara, melewati kerumunan orang yang sibuk dengan perjalanan mereka masing-masing. Bima sudah menunggu di pintu masuk, memberi mereka kode akses menuju ruang VIP di mana konfrontasi itu akan terjadi. "Semuanya sudah disiapkan di dalam," bisik Bima, memandu mereka melalui koridor yang sepi. Sari berjalan dengan langkah pasti. Di ujung koridor itu, ada sebuah pintu kayu besar. Di balik pintu itulah, semua rasa sakit, pengkhianatan, dan kemarahannya akan menemui titik baliknya.
Dia menarik napas terakhir dalam perannya sebagai korban, dan mendorong pintu itu terbuka. Pintu kayu besar itu terbuka dengan suara berderit pelan, membuka pemandangan di dalam ruang VIP bandara yang mewah namun berkesan steril. Suasana di dalam ruangan itu bagaikan adegan film yang terhenti. Di tengah ruangan, berdiri Arya dengan wajah pucat pasi, seperti arwah yang melihat hidupnya melayang di depan mata. Di sampingnya, Maya, yang wajah cantiknya sekarang kerut oleh kepanikan dan kebingungan, berdiri dengan koper mewahnya yang kini terasa seperti beban yang memalukan. Di sisi lain ruangan, duduklah orang tua Arya. Wajah ibu Arya basah oleh air mata yang tak henti mengalir, sementara ayah Arya memandangi anaknya dengan tatapan hampa, penuh kekecewaan yang dalam. Seorang pria dengan jas rapi, pengacara yang disiapkan Sari, berdiri tegak di dekat mereka, memegang sebuah map coklat tebal berisi semua bukti pengkhianatan. Tapi sorot mata semua orang tertuju pada sosok yang baru saja masuk. Sari. Dia berdiri di ambang pintu, bagaikan ratu yang memasuki ruang tahtanya. Jasnya yang sederhana justru membuatnya terlihat lebih berwibawa daripada Maya dengan seluruh gemerlapnya. Wajahnya tenang, dingin, dan penuh dengan kendali. Tidak ada amarah yang meledak, tidak ada air mata. Hanya ketegaran yang menggetarkan. Arya terengah-engah, matanya nyaris melotot. Sari, apa yang terjadi di sini? Apa maksud semua ini? Suaranya serak, campuran antara rasa bersalah dan kemarahan karena dipermalukan. Sari melangkah masuk, langkahnya pasti. Rani dan Bima mengikutinya dari belakang, lalu menutup pintu, mengisolasi ruangan ini dari dunia luar. Ini adalah akhir dari sandiwara MU. Arya, ucap Sari, suaranya jernih dan memotong, terdengar oleh setiap orang di ruangan itu. Akhir dari semua kebohongan dan pengkhianatanmu. Maya, yang mulai memahami situasi, mencoba bersikap berani. Kamu siapa? Ini salah siapa? Ada apa dengan tiket kami? Rengeknya, suaranya tinggi dan menjengkelkan. Sari memindahkan tatapannya yang tajam kepada Maya. Tatapan itu begitu menusuk hingga Maya terdiam seketika, langkahnya mundur sedikit. Kamu pasti Maya Putri, ucap Sari, tanpa sedikit pun emosi. Perempuan yang dengan bangga menerima uang hasil jerih payah seorang istri, lalu bermimpi kabur dengan suami orang. Senyum tipis dan sinis mengembang di bibir Sari. Sayang sekali, Nona, impianmu ke Italia sudah berakhir. Dia menoleh kembali ke Arya, yang wajahnya semakin tidak bernyawa. Uang yang kau kira sudah ada di genggamanmu, Ari, sudah aku bekukan. Semua rekeningmu, dan rekening selingkuhanmu ini. Dia menekankan kata, selingkuhanmu, dengan sarkasme yang pedas. Kamu tidak bisa menyentuh 1 rupiah pun dari uangku lagi. Uangmu? Arya membentak, rasa malunya kalah oleh kepanikan. Itu uang kita. Untuk bisnis. Bisnis? Sari mendecak, lalu mengangguk ke arah pengacaranya. Sang pengacara segera mengeluarkan beberapa dokumen dari mapnya. Bisnis apa? Ari? Bisnis membeli tas Birkin? Tanyanya sambil melemparkan printout bukti transfer ke Maya untuk tas tersebut. Bisnis memesan tiket ke Italia kelas bisnis untuk 2 orang? Tambahnya, disusul printout tiket pesawat. Atau bisnis membayar uang muka apartemen mewah untuk persembunyian kalian berdua? Setiap lembar dokumen yang dijatuhkan Sari ke meja rendah di depannya, bagaikan pukulan palu bagi Arya. Ibunya menangis semakin kencang, ayahnya memalingkan muka. Dan ini, Sari mengeluarkan teleponnya. Dengan beberapa ketukan, suara Arya dan Maya yang mesra, yang membahas rencana kabur mereka, memenuhi ruangan yang sunyi itu. Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan hidupku dan masa depan anakku. Arya, ucap Sari setelah rekaman itu selesai, suaranya bergetar untuk pertama kalinya, namun bukan karena lemah, tetapi karena tekad yang membara. Kau tidak hanya mengkhianatiku, kau juga ingin merampok masa depan Lila. Dia mengambil dokumen terakhir dari tangan pengacara, sebuah berkas berwarna biru. Ini adalah gugatan cerai. Aku menuntut cerai litigasi dengan dasar pengkhianatan dan penggelapan harta bersama. Dia melemparkan berkas itu ke arah Arya, yang jatuh tercecer di lantai. Aku dapat hak asuh penuh atas Lila. Kamu tidak berhak atas apapun dari kami lagi. Kamu bisa pergi dengan pelacur ini, dia menunjuk Maya dengan tatapan menghina,
dan menikmati hidup barumu yang penuh dengan utang dan kasus pengadilan. Maya, mendengar kata pelacur, dan menyadari mimpinya hancur, langsung berubah. Aku tidak tahu apa-apa. Dia yang bilang sudah cerai. Dia yang membujukku, teriaknya, menunjuk Arya dengan jari akcusatori. Aku korban penipuan juga. Arya memandangi Maya dengan tatapan tak percaya, lalu melihat kembali pada Sari, dan akhirnya menatap orang tuanya yang hancur. Realitas menghantamnya dengan kekuatan penuh. Dia telah kehilangan segalanya dalam sekejap. Istri, anak, harta, dan bahkan perempuan yang dikiranya mencintainya. Tubuhnya lunglai, jatuh berlutut di karpet mewah ruang VIP. Sari, sayang aku minta maaf. Aku salah. Tolong. Suaranya tercekat, tangisnya pecah. Jangan lakukan ini. Sari memandanginya dari atas, tanpa sedikit pun belas kasihan. Rasa sakit itu telah berubah menjadi kekuatan. Terlambat, Arya. Permintaan maafmu sama palsunya dengan setiap kata, cinta, yang kau ucapkan padaku selama ini. Dia memutar balik tubuhnya, siap pergi. Sari, tunggu, teriak Arya, merangkak ke arahnya. Tapi Sari sudah sampai di pintu. Dia berhenti sejenak, tanpa menoleh. Selamat menikmati hidup barumu. Pintu tertutup dengan pasti, meninggalkan Arya yang hancur, Maya yang histeris, dan orang tua yang malu. Di balik pintu, Sari berjalan menyusuri koridor bandara, dengan Rani dan Bima di sisinya. Langkahnya tidak goyah. Babak baru dalam hidupnya, babak di mana dia adalah pemegang kendali penuh, baru saja dimulai. Pintu bandara otomatis terbuka, menyambut Sari, Rani, dan Bima dengan hembusan angin hangat. Suara keramaian kota dan lalu lintas yang hiruk-pikuk terasa seperti musik kemenangan setelah keheningan mencekam di ruang VIP. Sari berhenti sejenak, menatap langit biru yang luas, menarik napas dalam-dalam pertama kalinya dalam berbulan-bulan yang terasa benar-benar bebas. "Kamu baik-baik saja?" tanya Rani, memegangi lengan Sari dengan lembut. Sari mengangguk, senyum lega dan tulus akhirnya merekah di bibirnya. "Lebih dari baik. Akhirnya aku merasa ringan." Mereka bertiga kemudian pergi menuju sebuah kafe kecil yang nyaman, jauh dari keributan bandara. Di sana, sambil menyeruput teh hangat, Sari mulai merencanakan langkah selanjutnya dengan kepala yang jernih. Keesokan harinya, kehidupan tidak serta-merta menjadi mudah. Arya, yang putus asa dan terhina, berulang kali mencoba menghubungi Sari. Dia mengirim pesan-pesan panjang yang berisi penyesalan, kemarahan, hingga ancaman halus. Namun, Sari sudah terlalu kuat untuk goyah. Setiap pesan dibacanya dengan tenang, lalu dihapus tanpa dibalas. Dia telah memberikan kesempatannya, dan Arya memilih untuk mengkhianatinya. Dengan didampingi pengacaranya yang tangguh, Sari dengan tegas melanjutkan proses gugatan cerai. Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Bima begitu kuat dan tak terbantahkan, membuat posisi Arya di pengadilan sangat lemah. Hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai Sari dengan cepat. Sari mendapatkan hak asuh penuh atas Lila, serta mayoritas harta bersama yang berhasil diselamatkannya. Arya justru terbebani dengan utang-utang yang dia buat untuk membiayai gaya hidup mewah Maya. Sosok Maya, setelah insiden di bandara, langsung menghilang dari kehidupan Arya. Ternyata, begitu uang dan kemewahan lenyap, cinta yang dia janjikan pun menguap. Akun media sosialnya yang dulu dipenuhi kemewahan, tiba-tiba dinonaktifkan. Dia seperti menghilang di telan bumi, mungkin mencari mangsa berikutnya. 1 tahun kemudian, sinar matahari pagi menerangi dapur yang lebih kecil namun penuh kehangatan. Sari, dengan wajah yang lebih cerah dan percaya diri, sedang sibuk mengemas pesanan kue untuk sebuah acara perusahaan. Bisnis kuenya, yang dulu hanya sampingan, kini telah berkembang pesat berkat fokus dan ketekunannya. Rani, dengan kemampuan marketingnya, menjadi partner bisnisnya yang handal. "Bu, aku selesai sarapannya." Lila, yang kini sudah sedikit lebih besar, berlari dengan tas sekolah di punggungnya. Wajahnya ceria, tanpa beban. Sari berhasil melindunginya dari drama beracun perceraian mereka. Hubungan Lila dengan ayahnya memang renggang, tetapi Sari tidak pernah menghalangi mereka untuk bertemu. Namun,
Arya yang kini harus berjuang dari nol lagi, jarang menyempatkan waktu. Jangan lupa pelukannya untuk ibu, pinta Sari sambil merangkul putri kecilnya. Setelah Lila berangkat sekolah, Sari berdiri di depan jendela, memandangi taman kecil di depan rumahnya yang baru. Dia teringat pada masa lalunya, pada rasa sakit yang begitu dalam, dan pada keputusan untuk bangkit. Perjalanannya tidak mudah. Ada malam-malam sunyi di mana kesepian dan kenangan pahit mencoba menggerogotinya. Tapi setiap kali itu terjadi, dia ingat pada kekuatannya sendiri, pada pertarungan yang dia menangkan, dan pada masa depan cerah yang dia ciptakan untuknya dan Lila. Dia tidak membenci Arya lagi. Kebencian hanya akan mengikatnya pada masa lalu. Dia justru merasa kasihan. Arya terjebak dalam konsekuensi dari pilihannya sendiri, sementara dia, Sari, telah berhasil terbang bebas. Dia mengambil foto dirinya bersama Lila yang tersenyum bahagia, di depan toko kue pertamanya yang baru saja dibuka. Dia tidak lagi mendefinisikan dirinya sebagai mantan istri Arya. Dia sekarang adalah Sari, seorang ibu yang kuat, seorang pengusaha yang sukses, dan seorang pejuang yang telah membuktikan bahwa di balik setiap perempuan lembut, tersembunyi kekuatan yang mampu menjebak dan mengalahkan segala pengkhianatan. Perjalanannya mungkin berawal dari kepedihan, tetapi berakhir dengan kemenangan yang manis. Semanis kue-kue yang dia buat dengan penuh cinta dan ketekunan. Dan hari ini, dia tahu, adalah halaman baru yang benar-benar miliknya sendiri.